Selamat datang kembali di Somba Flick. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah film biografi komedi drama dari tahun 2011, berjudul The Intouchables. Pada suatu malam di Paris, Dries mengantar majikannya Philip melewati kota. Ketika menunggu dalam kemacetan menjadi terlalu membosankan, Dries melanggar batas kecepatan dan mulai mengemudi cukup cepat, menghindari mobil lain dan tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini menyebabkan polisi mengejarnya, dan Dries bertaruh 100 euro bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Tetapi setelah mengemudi di bawah jembatan, polisi mengejar dengan menyergap mereka dari kedua sisi. Dries tidak terlihat terlalu khawatir, dan kali ini, dia bertaruh 200 euro bahwa dia bisa mendapatkan pengawalan untuk mereka. Polisi menyuruhnya meninggalkan mobil dan dia mulai bertindak kemudian, berperilaku tersinggung dan mengatakan kepada mereka bahwa Philip tidak bisa bergerak dan dia membawanya ke rumah sakit. Para petugas menemukan buktinya ketika mereka menemukan kursi roda di dalam truk, dan ketika mendekati Philip, mereka melihatnya kejang-kejang, yang juga merupakan sebuah tindakan. Karena ini keadaan darurat. Polisi memaafkan Dries karena melanggar batas kecepatan dan menawarkan diri mereka sebagai pengawal dalam perjalanannya ke rumah sakit. Untuk merayakan kemenangan taruhan, Dries memainkan lagu September dari Earth, Wind and Fire. Dan ketika mereka tiba di tempat tujuan, ia berbagi rokok dengan Philip segera setelah polisi pergi. Dries berjanji akan menanganinya dan mengusir mereka sebelum staf rumah sakit dapat menemukan mereka. Persahabatan ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Philip dan asistennya Magali mengadakan wawancara untuk mencari pengasuh baru untuknya, tetapi tidak berjalan dengan baik. Karena semua pelamar memiliki jawaban yang sangat standar atau canggung untuk pertanyaan wawancara mereka. Tetapi mereka tiba-tiba terkejut ketika Dries menyerbu masuk, mengabaikan fakta bahwa itu belum gilirannya. Karena dia hanya ingin beberapa kertas ditandatangani, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan mempekerjakannya, sehingga dia bisa mendapatkan tunjangan pengangguran. Dia terus terang dan sedikit kasar, bahkan merayu Magali. Tetapi Philip menganggapnya lucu dan memintanya untuk kembali keesokan harinya untuk mendapatkan surat-surat yang ditandatanganinya. Dries kembali ke rumahnya di lingkungan yang sederhana dan mencoba mandi sementara semua saudara kecilnya mengganggunya. Hanya berhasil menyelesaikannya tepat waktu berkat saudara perempuannya Mina, yang sedikit lebih tua dari yang lain dan lebih bertanggung jawab. Sambil menunggu ibu mereka tiba, dia melihat melalui jendela dan melihat saudaranya Adama keluar dari mobil yang mencurigakan. Ketika anak laki-laki itu memasuki apartemen, dia hanya mengatakan bahwa dia berada di sekolah dan pergi lagi setelah mengambil tasnya, menyebabkan Dries semakin yakin bahwa dia merencanakan sesuatu. Di malam hari saat ibunya tiba, dia menghadiahkan telur Faberge yang dicurinya dan mengatakan bahwa dia sedang pergi berlibur ketika ibunya bertanya. Dia tidak senang melihatnya, karena dia menghilang selama 6 bulan dan tidak pernah menelepon. Dan sekarang dia muncul entah dari mana seolah-olah rumahnya adalah sebuah hotel. Karena dia benar-benar sudah selesai dengan semua kebohongannya, dan dia memiliki anak-anak lain yang harus dia urus. Dia mengusirnya dan menyuruhnya untuk tidak kembali. Dries menghabiskan malam dengan merokok dan menikmati makanan ringan bersama beberapa teman di lingkungannya. Keesokan harinya, Dries kembali ke rumah Philip untuk mengambil surat-suratnya, dan dia diterima oleh pengurus rumah tangga Yvonne, yang menunjukkan kepadanya di sekitar tempat itu dan memberitahukan kepadanya tentang rutinitas harian Philip. Dries tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap bak mandi sebelum dia diajak untuk menemui Philip, yang menawarkan selembar kertas yang ditandatangani sebagai tanda kesempatan kerja. Dries menerima uji coba 1 bulan, dan Philip mengatakan kepadanya bahwa dia bertaruh dia tidak akan bertahan selama 2 minggu. Setelah membawa barang-barangnya ke kamarnya, Dries diajari cara merawat Philip. Ia harus belajar bagaimana menjaga kakinya tetap terstimulasi, bagaimana cara meletakkannya di kursi roda, bagaimana membantunya mandi dan mengganti pakaiannya. Segalanya menjadi canggung, ketika Dries menemukan bahwa ia harus mengenakan stoking tinggi, dan bahkan membersihkan pantainya setelah Philip menggunakan kamar mandi. Tetapi tidak peduli seberapa banyak ia mengeluh dan berkata dia tidak mau melakukan tugas-tugas itu. Dia akhirnya menerimanya sebagai bagian dari pekerjaannya. Malam harinya, saat dia menikmati camilan di atap, dia diganggu oleh putri Philip Elisa dan pacarnya Bastian, yang mencari tempat pribadi untuk bercin, dan dia mengusir mereka berdua setelah menolak untuk berbagi birnya. Dries dengan cepat terbiasa dengan rutinitas sehari-hari dengan Philip, bahkan jika pada awalnya dia membuat beberapa kesalahan yang dia pelajari, seperti menyerahkan telepon ke Philip alih-alih meletakkannya di telinganya atau melupakan monitor bayi saat mandi. Dia juga belajar mengatur surat-suratnya dalam folder yang berbeda. Sebagian besar surat-surat yang dia buka untuk Philip, tetapi ada serangkaian surat pribadi yang tidak diizinkan untuk dilihatnya. Ketika ia menemukan selebaran yang mempromosikan pendamping wanita, ia memutuskan untuk memulai sebuah file hanya untuk mereka, bukannya membuangnya ke tempat sampah seperti yang dikatakan Philip. Tidak semua dalam kehidupan barunya ini tentang pekerjaan. Dries masih bisa bersenang-senang. Dia terus mencoba menggoda Magali tanpa hasil. Suatu pagi, setelah Yvonne datang ke kamarnya untuk memarahinya karena terlambat, dia menemukan beberapa senjata berbahaya di dalam tasnya, tetapi dia belum mengomentarinya. Pekerjaan Dries hari ini adalah mengantar Philip berkeliling, tetapi dia menolak untuk menempatkannya di belakang van seolah-olah dia adalah barang. Jadi sebagai gantinya, dia membawanya ke salah satu mobil mewah yang tidak banyak digunakan.
Philip yang pada awalnya berpikir bahwa ini tidak cocok dan mengatakan bahwa mereka harus bersikap pragmatis, segera bersemangat dengan ide perjalanan yang seru dan tidak membosankan. Meskipun Ivona masih tidak setuju, ketika mereka mencoba untuk meninggalkan rumah, ada orang yang parkir di pintu masuk mereka, mengabaikan tanda dilarang parkir di depan pintu rumah mereka. Dis turun dari mobil dan menuju pria itu, mencengkeram bagian depan kemejanya dan mengancamnya untuk segera pindahkan mobilnya. Philip terkesan dengan tindakannya, tetapi Von sekali lagi tidak setuju. Mereka pergi ke museum, di mana Philip berencana membeli karya seni yang dianggap Dis tidak sepadan dengan uangnya, karena ada bercat merah di kanvas. Setelah itu Philip bertemu dengan seorang kerabatnya, yang mengatakan kepadanya bahwa semua orang mengkhawatirkan Dries karena dia bisa saja melakukan kekerasan. Dia juga menemukan bahwa Dries punya catatan kriminal, tapi Philip tidak peduli. Dia menghargai Dries karena Dries tidak menganggap Philip lemah dan tidak keberatan bercanda dengannya. Setelah upaya lain yang gagal untuk menggoda Magali, Dries makan malam dengan Yvonne di dapur sambil mendengarkan Philip mendiktekan surat kepada Magali. Mengaku itu adalah percakapan rahasia, Yvonne mematikan monitor bayi dan mulai menjelaskan apa yang sedang terjadi. Philip adalah sahabat pena seorang wanita bernama Eleanor. Itu adalah surat-surat yang tidak dia biarkan Dries buka. Tetapi ia tidak pernah bertemu Eleanor secara langsung. Hubungan mereka murni lewat surat. Berbicara tentang cinta, Dries menggoda Yvonne karena melihat penampilan yang diberikan tukang kebun kepadanya. Dia mencoba untuk tidur ketika dia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari monitor bayi. Philip mengalami kesulitan bernapas. Karena tidak bisa mengabaikannya bahkan jika ia mencoba, Dries pergi ke kamarnya dan dengan lembut membimbingnya dengan kata-kata yang menenangkan dan kain basah untuk menyika wajahnya. Philip akhirnya tertidur, dan terbangun lagi beberapa saat kemudian, dan mengatakan bahwa dia butuh udara segar. Kali ini Dries tidak ragu-ragu. Ia meletakkan Philip di atas kursi roda, menyelimutinya dengan selimut, dan membawanya keluar untuk berjalan-jalan di tepi sungai. Ini adalah pertama kalinya Philip melihat Paris di malam hari setelah sekian lama, dan sekarang dia lebih rileks. Dia menjelaskan kepada Dries bahwa obatnya tidak bisa berbuat banyak, dan terkadang dia mengalami rasa sakit phantom pain. Ketika mereka melihat beberapa gadis lewat, Philip juga mengakui bahwa dia tidak mampu menyenangkan seorang wanita karena kondisinya. Tetapi dia masih bisa menikmati kepuasan ketika dia dipijat telinganya karena itu adalah zona sensitif. Ketika rasa sakit muncul lagi, Dries berbagi asap-asap dengan Philip, yang awalnya skeptis tetapi akhirnya menyukainya. Setelah itu, mereka pergi ke restoran di mana mereka bercanda sambil makan, dan Philip memutuskan untuk menceritakan lebih banyak kisahnya. Dia bertemu istrinya ketika mereka masih mahasiswa, dan tak lama setelah mereka menikah, istrinya mengalami 5 kali keguguran dan didiagnosis menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Saat itulah mereka mengadopsi Elisa. Philip selalu menyukai kompetisi olahraga ekstrim dan kecepatan, dan para gliderlah yang sebabkan sakitnya. Saat sesi para layang, cuaca buruk menyebabkan dia jatuh dan mematahkan tulang belakangnya. Meskipun dia masih berpikir bahwa cacat ini bukanlah tentang tubuhnya, tetapi hidup tanpa istrinya. Setelah lebih banyak bercanda, Philip mengingat tanggalnya dan menyadari bahwa Dries telah lulus uji coba 1 bulannya. Jadi dia sekarang resmi dipekerjakan. Tetapi ia harus mulai dengan membawa kembali telur Fabergé yang dicurinya. Karena telur itu adalah hadiah dari istrinya yang diberikan setiap tahun. Dan ia memiliki tepat 25 telur sesuai dengan waktu kebersamaan mereka. Keesokan harinya, Dries pergi untuk berbicara dengan Mina ketika dia meninggalkan sekolah. Yang sedikit tersinggung karena dia tidak menjawab pesannya kecuali memintanya untuk mencari telur. Dia juga memberitahunya tentang beberapa polisi yang telah menelepon rumah mereka. Setelah itu ia mengunjungi Adama, yang mengaku bahwa ia ditemukan 30 gram ganjol pada dirinya. Dries ingin mengajaknya makan siang, tetapi Adama menolak dan malah masuk ke dalam mobil mencurigakan yang sama dari sebelumnya. Kemudian, Dries diizinkan untuk bergabung sementara Magali menuliskan surat Philip kepada Eleanor. Dries pikir prosa ungu ini sangat membosankan dan Philip harus to the point saja. Dries merasa bingung setelah mengetahui hubungan mereka telah berlangsung selama 6 bulan dan belum pernah bertukar foto. Ketika dia menemukan nomor teleponnya di salah satu surat, Dries berpikir inilah isyaratnya untuk menelepon. Mengharuskan Philip untuk menelepon dan akhirnya berbicara dengan Eleanor secara langsung. Percakapan mereka berjalan dengan sangat baik. Philip sekarang selalu meneleponnya sepanjang waktu. Bahkan tepat sebelum dia dan Dries menghadiri opera, di mana Dries tertawa dan mengolok-olok kostumnya. Keesokan harinya, Dries meyakinkan Philip untuk bertukar foto dengan Eleanor dan memilih salah satu foto dirinya di kursi roda. Setelah itu, saat Dries sedang melukis, Elisa masuk ke kamarnya untuk meminta rokok dan mengolok-oloknya karena mencoba untuk menjadi artistik. Dia menyuruhnya keluar sebelum pergi menemui Philip, yang saat ini meminta Yvonne untuk mengganti foto yang dipilihnya dengan foto dirinya ketika dia tidak lumpuh. Yvonne memasukkan foto di dalam file tepat sebelum Dries masuk, mengeluh tentang Elisa dan mengatakan kepada Philip bahwa dia perlu mendisiplinkannya, di mana Yvonne juga setuju. Philip setuju untuk berbicara dengan Elisa, tetapi dia sangat terkejut ketika Dries mengungkapkan bahwa dia bisa melukis. Hari-hari terus berlalu, dan persahabatan antara Philip dan Dries terus tumbuh. Dries mengajaknya bermain salju dan mengajaknya bersama ketika ia pergi berlari. Philip memberinya setelan pertamanya dan memarahi putrinya sementara Dries mendengarkannya melalui monitor bayi. Ketika Dries menyelesaikan lukisan pertamanya, ia menunjukkannya kepada Magali,
yang menamparnya ketika ia mencoba menciumnya. Namun Philip menyukai lukisan itu dan berjanji akan mencoba menjualnya. Keduanya bersenang-senang, menikmati hal-hal seperti balapan, berbagi asap-asap dan bahkan menyewa anak-anak bersama. Ketika Philip berulang tahun, dia tidak terlalu bersemangat. Setiap tahun dia berpura-pura bergembira bahwa mereka mengadakan pesta, dan harus bertemu dengan semua kerabat yang hanya datang menemuinya pada tanggal tersebut, untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Philip mengatakan itu semua akan membosankan. Sementara ia dan para tamu menikmati musik klasik, Dries mencari Elisa, yang menangis di kamarnya setelah meminum pil pemberian Yvonne. Elisa bermaksud bunuh diri dengan pil itu. Alasan mengapa Elisa sedih adalah karena Bastin putus dengannya dan menyebutnya pelacur. Jadi dia meminta Dries untuk berbicara dengan si Bastin itu. Dries setuju dengan satu imbalan. Sementara itu, Philip menunjukkan lukisan Dries kepada kerabatnya, dan berhasil meyakinkannya untuk membelinya seharga 11.000 euro. Dries kembali ke ruang makan dan mengobrol dengan Yvonne, yang memberitahunya bahwa Magalia sedang menjalin hubungan dengan seseorang bernama Fred, tetapi hubungannya tidak mulus dan memberi Dries harapan. Saat pesta mulai berakhir, Philip menyuruh Dries mendengarkan beberapa lagu terpenting dalam sejarah musik klasik, tetapi dia hanya bisa bercanda mendengarkannya. Setelah band selesai, dia membawa iPod-nya dan memainkan Boogie Wonderland oleh Windfire sebelum dia mulai menari di tengah lantai. Dia adalah seorang penari yang luar biasa dan bahkan meyakinkan seluruh anggota pesta untuk bergabung dan menari bersamanya, yang membuat Philip senang menontonnya. Kemudian ketika menidurkan Philip, Dries membuka surat terbaru dari Eleanor untuk Philip. Eleanor mengirimkan fotonya, menunjukkan bahwa dia cukup cantik, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus bertemu minggu depan ketika dia mengunjungi Paris. Ketika hari kencan tiba, Yvonne dan Dries membuat Philip mencoba lusinan pakaian. Mereka menemukan pakaian yang tepat. Dan karena Yvonne yang akan membawa Philip berkencan, Dries menggunakan hari liburnya untuk mengunjungi Bastian, dan mengancamnya sampai bocah itu menerima untuk meminta maaf kepada Eliza, dan harus membawakannya roti setiap hari. Dia juga memintanya untuk memperbaiki rambutnya. Setelah itu, ia mengunjungi ibunya di tempat kerja, tetapi hanya untuk melihatnya dari jauh. Di restoran, Yvonne dan Philip sedang menunggu Eleanor yang tidak kunjung datang. Setelah menunggu selama 1 jam, Philip menyerah, menelepon Dries untuk memintanya membawanya pergi, dan kemudian meninggalkan restoran tanpa menyadari Eleanor tiba pada saat yang sama. Pada malam yang sama, Philip membawa Dries bersamanya di pesawat pribadinya dan memberinya uang yang didapatnya dari penjualan foto itu, membuatnya sangat bahagia. Mereka berhasil mencapai pedesaan keesokan paginya, dan Philip memutuskan untuk pergi para layang, membawa Dries bersamanya juga. Dries tidak ingin mencoba itu, tetapi setelah awalnya panik, ia akhirnya menikmati pengalaman itu. Ketika mereka kembali ke rumah, Adama ada di sana menunggu Dries dan dimarahi ketika dia melihat bekas luka di wajahnya. Adama masih tidak akan memberitahu Dries apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi Dries menyuruhnya menunggu di kamarnya sementara dia menelepon Mina untuk memberitahunya agar tidak khawatir, dan pergi untuk menidurkan Philip. Philip bagaimanapun belum mengantuk. Setelah membawa Dries melihat lukisan bersamanya, ia bertanya tentang keluarganya, yang pada awalnya Dries tidak ingin membicarakannya, tetapi akhirnya terbuka. Ternyata Adama secara teknis bukan saudaranya dan orang tuanya sebenarnya bukan orang tuanya, mereka adalah bibi dan pamannya. Mereka mengambilnya dari Senegal saat ia berusia 8 tahun karena mereka tidak bisa memiliki anak, dan nama aslinya adalah Bakari Basari. Tetapi karena anak-anak lain memiliki nama itu, mereka memanggilnya Idris dan itu menjadi Dries. Suatu hari, bibinya dapat mujizat bisa mengandung, dan setelah pamannya meninggal, ada suami baru dan lebih banyak anak juga. Dengan cara yang sama seperti Dries berbicara kepadanya tentang Elisa, Philip menunjukkan bahwa Adama butuh dijaga oleh Dries. Jadi Philip bebas tugaskan Dries sehingga Dries bisa bersama keluarganya. Keesokan paginya, setelah Bastien membawa roti hariannya sambil mengenakan tatanan rambut yang lebih baik, Dries mengemas tasnya dan bersiap-siap untuk pergi. Magali datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan ketika Dries mencoba untuk menggodanya untuk terakhir kalinya, Magali memperkenalkannya kepada pacarnya yaitu Fred, yang merupakan kependekan dari Frederick. Ternyata Magali tidak tertarik pada pria, dan Dries memakluminya. Dalam perjalanan keluar rumah, dia memberikan monitor bayi kembali ke Yvonne, dan menggoda Yvonne karena telah berbohong kepadanya tentang Magali. Sebagai imbalannya, Yvonne memberikannya file itu, dan dia kecewa karena menemukan foto yang dia pilih waktu itu disimpan di sana. Dries membuang file itu, tetapi ia menyimpan foto itu untuk dirinya sendiri. Begitu keluar, dia menemukan sebuah mobil sekali lagi menghalangi pintu masuk. Jadi dia memintanya untuk pindah meskipun dia tidak bekerja di sana lagi. Ketika Adama datang menegurnya, Dries mengatakan itu adalah masalah prinsip. Beberapa jam kemudian, kedua bersaudara itu pergi menjemput ibu mereka di stasiun. Sementara di rumah, Philip makan malam pertamanya bersama dengan pengasuh barunya yang pengap dan membosankan. Dan Philip memutuskan untuk meninggalkannya tanpa makan sedikit pun. Karena Yvonne sedang berkencan dengan tukang kebun, tidak ada seorang pun di sana untuk memarahinya. Hari-hari berlalu. Dries kembali ke kehidupan lamanya. Dia bergaul dengan teman-teman lamanya lagi dan memberitahu orang-orang dari mobil yang mencurigakan untuk tidak mengganggu Adama lagi.
Ketika dia pergi ke interview untuk pekerjaan yang dia belum berpengalaman, dia berhasil memenangkan hati majikan dengan menyebut dirinya pragmatis dan menggunakan semua pengetahuan yang diperolehnya saat bekerja dengan Philip. Hal ini membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai pengemudi. Philip terus tidak menyukai pengasuh barunya dan selalu berada dalam suasana hati yang buruk. Suatu malam, dia menolak siapapun di rumah untuk membantunya mengatasi rasa sakitnya. Jadi Kon memanggil Dries dan memintanya untuk datang. Begitulah mereka kembali ke situasi awal cerita, saat polisi mengejar mereka dan akhirnya mengawal mereka ke rumah sakit kemudian. Setelah petualangan kecil itu, Dries mengantar Philip ke pantai, dan pemandangan laut membantu Philip tenang. Beberapa waktu kemudian, Dries merawat janggut Philip yang ditumbuhi jenggot sebelum membawanya ke restoran untuk makan siang. Tetapi dia tidak tinggal, karena orang lain akan menemani Philip hari ini. Dries mengucapkan selamat tinggal dan akhirnya mengembalikan telurnya sebelum pergi. Dan Philip mulai khawatir sendirian sampai dia melihat siapa teman kencannya. Eleanor yang senang bertemu dengannya, dan tidak keberatan dengan penyakitnya sama sekali. Count Filippo Zodi Borgo yang asli sekarang tinggal di Maroko. Dia telah menikah lagi dan memiliki 2 anak perempuan. Dries yang asli, yang sebenarnya bernama Abdel Yasmin Selo, memiliki perusahaannya sendiri dan juga sudah menikah dengan 3 orang anak. Akhirnya, kedua pria ini terus berteman hingga saat ini.